Gak apa-apa belok sini daripada digodain anak-anak. Tapi kamu gak apa-apa kan? Loh, kita mau indah, hoy. Diteriakin anak-anak. Gak asik banget kan? Lur, suasana kampung di Belitung Timur ini adem ayem tenan yo. Aku udah janji sama Ayu Lulu mau berduaan di pantai. Pokoknya bisa romantis tipis-tipis lah, Lur. Jelas, dunia bakal serasa milik kita berdua. Lagi enak-enak mengayuh, kok tiba-tiba aduh, niat mau romantis kok malah jadi kayak dikejar tagihan utang gini yo. Wah, gak bisa dibiarin, Lur. Momen syahduku terancam bubar iki. Gak apa-apa belok sini daripada digodain anak-anak. Kan jadi jatuh. Tapi kamu gak apa-apa kan? Apa sih? Daripada digodain anak-anak. Gak malu emang diteriakin anak-anak. Ya, gak apa-apa lah. Daripada kita diikutin terus sama bocah-bocah tadi. Loh, kita mau indah, hoy. Diteriakin anak-anak. Gak asik banget kan? Iya, aku juga malu. Hadeh, ampun, Lur. Niat hati mau kabur dari kejaran bocah, malah nyasar ke jalan setapak begini. Karena di sini kan jalan pintas ke pantai nih. Ya, kita bisa indah, hoy sana. Dul, tolongin dong, Dul. Aduh, yuk, maaf yuk, nggak bisa yuk. Aku mau indah hoy ke pantai nih, udah janjian sama yuk. Enggak apa-apa, Dul, bantuin. Kasihan tuh ibunya itu buah sukunya banyak banget. Enggak kita bantuin ibunya sendirian loh. Aduh, emang nggak ada saudaranya apa yang bisa manjat, Bu? Enggak ada, tolonglah, Dul. Bentar aja, Dul. Untung ada kamu, Yuk. Rayuanku ini loh, jadi bikin aku gak bisa berkutik. Nah, gitu dong. Ini karena kamu, kalau nggak ada kamu juga. Wah, mandi tinggi lagi. Udah sini nih. Ya wis lah, tak bantu ambilin buah sukunya dulu yo. Lah, nanti aku tunggu di rumah penduduk sih ya. Kamu panjat aja pohonnya. Ya wis lah, Lur, tak beresin dulu tugas iki demi bisa liburan sama pujaan hati. Habis hujan lagi. Biar gampang ambilnya, aku coba taklukkan pohon raksasa ini dulu yo. Pohon sukun punya batang lurus, besar, dan bisa tambah tinggi sampai 30 meter, Lur. Baru muluk batangnya aja, rasanya udah kayak muluk belut, licin tenan, Lur. Gara-gara hujan yang sempat turun tadi, kulit batangnya yang bertekstur halus ini jadi super krimis. Salah gerak dikit bisa melorot bebas ke bawah. Kudu ekstra hati-hati, Lur. Yakin, Dul, batangnya licin tuh habis hujan. Ya. Oh iya, Lur, pohon sukun iki punya getah putih yang lengket dan bisa bikin gatal kalau kena kulit yang sensitif. Akhirnya sampai juga, Lur. Tinggal kita petik dengan galah ini. Yuk, hati-hati di bawah sana yo. Yuk, hati-hati kejatuhannya yuk ya. Iya, Dul. Dalam setahun, pohon sukun mengalami 2 kali masa panen. Biasanya di awal tahun, sekitar Januari sampai Maret, dan nanti lanjut lagi di pertengahan tahun, sekitar Juli sampai Agustus. Buat bedain sukun yang siap dipetik, caranya gampang, Lur. Perhatiin aja warnanya. Sukun yang matang, kulitnya berubah dari hijau terang jadi agak kekuningan atau kecoklatan. Dan ini tanda yang paling khas. Cari yang ada lelehan getah kering di kulit luarnya. Kalau udah keluar getahnya gitu, itu tandanya daging di dalam udah padat, pulen, dan patinya udah maksimal.
Buka yuk. Ada kuburan nggak? Bantuin ya. Ya. Nah, akhirnya udah dapat banyak nih buah sukunnya, Lur. Ayo yuk, tinggal kita bawa ke tempat ibu tadi. Yuk. Sini cukup yuk. Udah cukup. Pohonnya licin lagi yuk. Sukun goreng atau keripik sukun sekarang gampang banget kita temui di pinggir jalan sebagai cemilan untuk teman ngopi, Lur. Piye jamanmu, Lur? Dulu, sebelum jadi menu gorengan, buah sukun adalah roti yang jadi bekal wajib nenek moyang kita saat menjelajah Samudra Pasifik. Bahkan, di abad 18, buah ini pernah bikin geger Eropa dan memicu pemberontakan kapal legendaris HMS Bounty. Bangsa Inggris rela mati-matian memindahkan pohon ini ke Karibia demi sumber pangan murah untuk para pekerja di tanah jajahan. Makanya, Lur, sukun bukan sekedar buah, tapi saksi bisu peradaban maritim dunia. Mantep yo. Lur, ternyata buah sukun hasil panenanku tadi mau dibuat jadi keripik sukun khas Belitung. Pertama-tama, aku bantu kupas dulu kulit sukunnya yo. Mengupas sukun itu gampang-gampang susah, Lur. Kita butuh pisau yang benar-benar tajam supaya hasil kupasannya rapi dan dagingnya gak banyak yang kebuang. Gerakan tangan harus luwes, satset. Kita buang kulit luarnya yang berpola unik ini sampai bersih. Hati-hati juga sama getahnya, Lur, karena meski sudah tua, getah sukun masih lumayan lengket di tangan. Selagi aku mengupas sukun, ayo Lulu juga bantu para ibu-ibu di sini memotong dan mengiris tipis sukun dengan alat seperti ini, Lur. Ada 2 jenis olahan sukun yang dibuat di sini. Untuk potongan balok seperti stik ini untuk produk stik sukun, dan yang tipis-tipis ini jadi produk keripik sukun. Masih belum kelar, Lur. Hasil potongan-potongan buah sukun bakal langsung digoreng dengan minyak panas. Aduk-aduk terus yo, biar gak gosong. Kalau sudah berubah warna menjadi kuning keemasan, tinggal siram dengan air garam ini, Lur. Dan gak perlu waktu lama, stik sukun gorengnya sudah mateng. Masaknya udah. Udah yuk. Nih kulit mau dimanain? Mau dibuang? Dibuang. Iya. Sayang yuk. Ini masih bisa dimanfaatin. Buat apa, Dul? Bisa macam-macam. Tergampang deh. Tapi dibantuin ya. Beneran? Iya. Oke deh, tapi yang enak ya, Dul? Iya. Dul, udah, Dul. Udah yuk. Yuk. Nih kulit mau dibuang. Buat aku yuk ya. Ya, ambil aja. Yaudah yuk. Aku tinggal dulu ya yuk. Ya, oke. Yuk. Oke. Eits, tunggu dulu, Lur. Jangan buru-buru dibuang ke tempat sampah. Eman-eman alias mubazir kalau dibiarkan gitu aja. Biasanya kulit sukun memang cuma berakhir jadi pakan ternak atau pupuk kompos. Tapi di tangan si gundul, limbah bisa kita sulap jadi santapan enak. Yuk, itu dipotong-potong ya yuk ya. Biar bisa disantap, aku siapkan dulu air garam untuk jadi rendaman kulit sukunnya nanti. Kulit sukun diserut jadi irisan tipis seperti ini, Lur.
Hasil irisan dengan alat langsung terendam oleh air garam di bawahnya. Selagi aku menyiapkan kulit sukunnya, Ayu Lulu mengiris semua bahan rempah kayak bawang merah dan cabai rawit. Udah yuk. Hampir selesai dulu. Kenal ya. Santan aku bagi dulu ya. Loh, urusan kulit sukunya udah beres. Sekarang tinggal aku siapin santan dibagi menjadi 3 wadah untuk nantinya diberi pewarna. Lanjut, kasih isian bumbu rempah, si bawang merah dan potongan cabai rawit sesuai selera. Gak lupa, campurkan lagi beras ketannya ya lur. Kalau sudah semua tercampur rata, sekarang tinggal masukkan ke dalam potongan bambu kayak gini. Isi terus yo, tapi jangan sampai tumpah. Karena isinya bisa menguap dan bisa bikin bambunya pecah lur. Setelah terisi, sumpal bagian atas pakai daun pisang. Udah yuk. Dah, biar sini aku yang bakar. Iya, Dul. Biar cepat matangnya, langsung aja aku yang turun tangan membakar lemangnya yo. Pastikan terus bara api jangan sampai hilang. Susun bambu berdiri pada perapian yang sudah disiapkan seperti ini. Tunggu dan biarkan sampai matang deh lur. Enaknya bakar bambu seperti ini, isiannya dijamin anti gosong. Terus bakar sampai tidak ada lagi buih-buih muncul pada atas bambu ini lur. Dan ini dia lur, lemang kulit sukun ala si gundul. Ayo, mau pada cobain gak ini? Wah, ini dia yang ditunggu-tunggu lur. Lemang kulit sukunnya sudah matang dan siap disantap. Aroma khas bambu bakarnya aja udah bikin perut keroncongan. Empat. Makan batu ya? Makan batu kamu ya? 3. Dul, cepet Dul. Hati-hati tapi. Sabar. Ini tangannya udah pedes ini. Cepet buruan. Yo sabar Tosen, iki harus pelan-pelan. Ngapain si Gundul itu? Kodak benar itu. Kang, Oh iya ya. saya amanahkan ke kamu. Dul, ngapain kamu ngambil nangka orang tanpa izin yang punya? Iya pak. Enggak mas, Saya cuma dimintain tolong buat manjat aja. Iki lo, tadi si Zain minta tolong. Katane udah diizinin buat panen sama yang punya pohon. Aduh. Oh, kalau gitu, ayo kita bawa ke sana, kita kasih hukuman. Sekedar kamu sih. Ayo. Kena ada kita bang. Aduh, gara-gara si Zen iki, aku jadi ikut kerja bakti di lapangan deh. Dul, udah nyampe Dul. Udah pak. Ini 3 buah sampah ya.
Aduh. Ini pasti si Zen ini. Ah. Untung celana saya nggak robek ah. Wah, Lur, nggak bener iki si Zen. Iki sih bukan ada hikmahnya, tapi ada aja apesnya. Dul, kenapa bengong sih? Mau bantu aku nggak? Butuh apa? Ya aku butuh motor lah. Akan kucarikan dirimu spesial motor. Yes. Tas dulu. Oke, tunggu ya. Ini baru temen. Gul. Kaget lagi. Tuh, motor gede. Pemindahanmu. Aduh Zen, secilaka 12 sih. Motor gede, tapi gak motor tentara juga yang kamu bawain. Oh, yang punya. Aduh. Sorry. Tapi ini gimana dong? Aduh. Udah. Jangan ribut-ribut. Tunjukkan keahliannya sekarang. Dul, masak Dul. Nah, kamu juga nih, ikut masak. Oke, Udah nih? beranilah. Ayo kita lomba kita. Oke. Sekarang. Yuk. Oke. Lur, biar kompetisi antara aku dan Zen adil dan terukur, mendingan aku dan Zen masak wae. Nah, sekarang biar tak kupas dulu yo. Zen kali ini mau menggunakan buah nangkanya untuk diolah. Sedangkan aku mau mengolah kulit nangkanya, Lur. Gimana? Unik kan aku toh? Si Zen pasti kalah. Zen dan Kak Gina rencananya mau buat kue nangka, Lur. Caranya gampang. Kak Gina mencampurkan gula dan santan, lalu diaduk rata. Sementara Zen mempersiapkan buah nangkanya. Kayaknya buahnya mau dijadikan wadah buat kuenya. Lanjut, Lur. Adonan santan yang sudah siap, lalu ditambahkan tepung hungkwe agar rasa seimbang. Kak Gina pun menambahkan garam ke dalam adonan. Adonan diaduk rata hingga tidak ada lagi tepung yang menggumpal. Kalau aku dan Kak Debbie mau mengolah nangka ini jadi serbat nangka. Ini tuh minuman rempah khas Lombok, Lur. Bahan minumannya terbuat dari jahe dan kunyit. Tapi untuk isiannya akan ada bola-bola kulit nangka, Lur. Makanya kulit nangkanya ini aku potong kecil-kecil dulu. Oh iya, tim sebelah sudah mulai masak, Lur. Kak Gina lagi memanaskan adonan hungkuenya. Jangan lama-lama, Lur, karena adonan hungkwe cepat memadatnya. Setelah matang, harus segera diisi ke dalam nangka sebelum adonan betul-betul dingin dan padat. Kak, aku oven kulit nangkanya dulu ya. Nanti tak buatin tepung sekalian. Oh iya Dul, makasih ya. Udah kamu sini aja. Agar kulitnya bisa dijadikan tepung, kulit nangka harus betul-betul kering dulu, Lur. Makanya harus dipanggang perlahan dengan api sedang. Setelah kering, barulah kulit nangka bisa ditumbuk menjadi tepung. Iya, tepung kulit nangkanya, Kak. Oh iya Dul, makasih. Ya, tinggal dulu ya, Kak ya. Iya. Kak Debbie menggunakan beberapa macam tepung, Lur. Ada tepung terigu, tepung tapioka, dan tentunya tepung kulit nangkanya, Lur. Selanjutnya, Kak Debbie menambahkan gula, garam, dan air. Setelah itu, adonan diuleni hingga kalis. Barulah adonan diberi warna dan dibentuk bulat-bulat. Terakhir,
Kak Debbie membuat minuman serbetnya. Masak air hingga mendidih, lalu tambahkan potongan jahe serta kunyit, lalu gula dan serai. Masak hingga mendidih ya lur, untuk nanti merebus bola-bola kulit nangkanya dan disajikan bersama. Nah, ini dia nih lur, hasil masakan aku dan Zen. Bungkue mangkuk nangka dan serbat kulit nangka. Gimana? Kalau dari penampilannya, kira-kira lebih ciamik mana nih? Wow. Enak nih dulu ya. Nih, denger ini. Di seruput tuh mak seger. Lur, serbat buatanku dan Kak Debbie enak tenan. Emang cocok dinikmati sore-sore di pantai begini. Kuahnya pedes, manis, seger. Makin lengkap dengan bola-bola kulit nangka yang kenyal lembut. Aku penasaran sama hungkue mangkuk nangkanya Zen. Aduh, yang ini juga rasanya ciamik lagi. Mangkuk nangkanya manis berpadu dengan gurihnya hungkue santan. Lembut dan kenyal, bikin kenyang. Aku paling seneng kalau datang ke suatu daerah, terus nemu yang unik-unik. Kayak sekarang ini, kata Kang Iki dan Kang Yadi, di sini ada kroto. Pada penasaran toh? Sabar, tak cari krotonya dulu ya. Tuh, Ya, Kang. ada kata tuh. Oh ya Kang. Ya. Lanjut terus. Kak, iya lah. Ada isinya nggak ya? Sambutan meriah langsung aku terima. Apalagi kalau bukan barisan semut yang keluyuran di sekujur badanku. Gak apa-apa wis, kena serangan semut, yang penting udah dapat krotonya. Kroto mau dibuat isi coipan. Itu loh, jajanan khas Singkawang Kalimantan Barat. Aku sih pernah mencicipi enaknya coipan, tapi isinya bukan kroto. Aku penasaran kalau isi kroto enaknya seperti apa ya. Bumbu untuk kroto hanya pakai bawang putih, merica dan garam. Kulit coipan dibuat dari campuran tepung tapioka, tepung terigu,
sedikit air hangat dan minyak goreng. Jangan lupa diberi garam dan bubuk kaldu biar makin gurih. Untuk campuran krotonya bisa pakai sayuran seperti wortel dan daun bawang yang dicincang. Cara membersihkan kroto gampang saja ya. Hanya dengan menyingkirkan sarang dan kotoran-kotoran yang terbawa. Bisa dengan ditampi pakai nyiru seperti ini nih. Ya teh, Fotonya udah. bentar lagi teh. Itu banyak. Butuh berapa teh? Setengah aja. Setelah bumbu ditumis sampai harum, kroto dan sayuran bisa dimasukkan. Ada tambahan kecap asin, kecap manis, minyak wijen, kecap Inggris, gula pasir, dan bubuk kaldu. Wih, ini pasti membuat isi kaya rasa. Terakhir, gunakan tepung maizena untuk mengentalkan tumisan. Tinggal membentuk coipan dan mengisinya dengan tumisan kroto. Sekilas, coipan memang mirip pastel, tapi lebih basah dan kenyal. Seperti namanya, coipan berarti sayuran. Jadi, yo harus pakai sayuran toh. Masih ada perbedaannya dengan pastel. Kalau pastel digoreng, nah kalau coipan dikukus. Coipan dikukus sekitar 20 menitan. Ingat yo, coipan sebaiknya tidak disusun menumpuk supaya tidak saling menempel dan rusak. Baru tahu toh, kalau kroto yang biasanya dimakan burung bisa jadi makanan yang enak pol. Gak hanya dijadikan coipan saja, kroto juga bisa diolah jadi sup, ditumis, dibuat botok, atau dipepes. Ternyata kandungan gizinya juga tinggi. Salah satunya bisa meningkatkan stamina dan mencerdaskan otak. Rasanya mantep tenan. Gurihnya kroto bercampur dengan gurihnya bumbu. Kulit coipan juga lembut dan kenyal.
Cocok lah kalau buat temen ngopi atau ngetes sore-sore begini. Wah, rezeki lur. Aku ketambahan penumpang sing ayu tenan iki. Mbak Reina, idola satu desa. Sini aja, Pak. Tak kira kamu aku antar ikan dulu, tak antar ke rumah. Iya boleh Dendul, nanti aku tunggu di rumah ya. Oh iya, nanti kepala ikannya aku antar. Duluan Dul, hati-hati. Ya, ya. Wes lah, kebetulan lur, Mbak Reina gak mau diantar sampai rumah. Aku jadi bisa langsung antar ikan iki ke UMKM. Oh iya, sebelumnya aku mau bersihkan dulu ikan yang kubawa iki lur. Kebetulan hari ini aku punya 2 jenis ikan. Ada bandeng laut, ada juga ikan tongkol. Kedua jenis ikan laut iki ukurannya memang cukup besar. Berbeda dengan jenis ikan bandeng tambak. Bandeng laut punya keunggulan dari segi ukuran. Kalau ukurannya lebih gede, yo pasti dagingnya juga lebih banyak lur. Lebih tebal gitu deh. Oh iya, untuk diproses menjadi olahan posot-posot, ikan harus dipisahkan antara bagian daging, tulang, kulit, dan kepalanya. Berhubung tulangnya gede dan gak terlalu banyak duri halusi, kerjaanku jadi lebih mudah lur. Tinggal belah ikan memanjang sesuai jalur tulangnya. Untuk kulitnya juga lumayan tebal, jadi gampang memisahkan dengan dagingnya. Sambil menunggu, kita intip aja yuk dapur pembuatan UMKM posot-posot maksinya hiki lur. Dari Dusun Teguh, Desa Gunung Teguh, Pulau Bawean, posot-posot maksinya udah bisa dibilang cukup melegenda. Meski baru eksis belasan tahun, posot-posot produksi dari sini jadi yang pertama di pulau iki. Oh iya, daging ikan yang udah terpotong harus digiling sampai halus yo. Harus sampai lembut betul lur. Nah, selain daging ikan yang udah halus, siapkan juga bahan pelengkap yang lainnya. Pertama-tama, campurkan garam, tepung, lalu gula pasir. Terakhir, masukkan beberapa butir telur ayam dan remat-remat adonan ikannya lur. Lanjut lur, kalau udah tercampur rata, langsung wae tambahkan tepung kanji supaya adonan lebih berisi. Biar takarannya pas dan tercampur lebih rata, sedikit demi sedikit yo masukin tepungnya. Ayo bu, semangat yo ngadonnya. Kasih tenaga dikit biar lebih mantep posot-posotnya. Jadi posot-posot itu adalah sejenis cemilan kerupuk ikan khas dari Pulau Bawean yang bentuknya lonjong-lonjong. Dalam istilah Bawean, posot atau diposot berarti dihaluskan dengan jari tangan. Dari proses diposot inilah cemilan khas ini kemudian dikenal dengan nama posot-posot. Unik yo, adonan besar posot-posot akan dibagi beberapa bagian untuk dibentuk kembali menjadi lebih kecil. Adonan akan dibentuk kecil memanjang koyong ini lur. Kalau misal terputus atau adonan habis, yo tinggal disambung lagi pakai adonan baru. Unik ya lur, walaupun panjang, adonan yang padat membuat jadi gak mudah putus. Nah, kalau sudah
Selanjutnya tinggal potong-potong aja lur adonan yang panjang iki. Oh iyo, supaya gak saling nempel, pastikan wadah penampungnya udah disinyak goreng yo. Tahapan terakhir dalam proses pembuatan posot-posot, ya udah pasti goreng menggoreng. Iki yo harus terus diaduk yo, jangan sampai gosong. Hampir setiap hari nih, dapur produksi posot-posot dari bawean iki selalu sibuk lur. Ratusan bungkus posot-posot bisa diproduksi. Sebagai oleh-oleh khas dari Pulau Bawean Gresik, posot-posot juga eksis loh sampai ke negeri seberang. Pesanannya ada yang dari Singapura dan Malaysia. Jos gandos toh lur. Iya, Mbak Reina apa kabari yo lur? Kelihatannya aku jadi nih makan sop ikan buatane. Usut punya usut lur, sop buatan Mbak Reina iki lain dari biasane. Kata Mbak Reina, sop buatane nanti mau dibuat ala Timur Tengah lur. Namanya sorbat abiyat. Nah, kuliner Padang Pasir iki. Bahan bumbu dan rempahnya komplit bingit yo. Mbak Reina mengiris bombay terlebih dulu. Kalau sudah, selanjutnya giliran tomat merah berikutnya. Jangan lupa si tinggi beta karotin alias wortel. Mbak Rina, pala ikannya segini cukup kan? Wah, cukup, makasih banyak, Dul. Wes ya. Aduh. Dul, bantu bikinin bumbu dong. Oh ya ya Pak. Ini tinggal ngulek aja kan? Iya, tinggal ngolok aja, Dul. Oh ya. Ya. Sementara Mbak Reina mengurus sayur mayur pengisi sorbat arbiyat, ketumbar, jahe, bawang putih dan bawang merah, aku yang ngulek. Kasih cabai rawit yang banyak biar pedesnya bikin keringetan. Dul, itu kayaknya udah deh, Dul. Gak usah halus-halus, gitu aja. Bu ini masih kasar banget loh Mbak. Gak apa-apa, Dul, gitu aja. Udah. Gini aja? Makasih, ya. Oh ya ya Pak. Terus ada yang bisa dibantu lagi nggak Pak? Udah, Dul, gini aja. Makasih banyak, udah dibantu. Oh ya deh. Tak tinggal dulu ya Pak yo. Iya, makasih ya, Dul, ya. Mbak, nanti nek matang aku diundang ya Pak yo. Ih, pasti tak undang, Dul. Kita makan makan bareng. Ya. 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 Makasih Pak yo. Hati-hati, Dul. Makasih. Yo lah Mbak, aku tunggu yo kalau udah mateng. Mbak Rena lanjut memasak sorbat abiyat nih lur. Tumis bawang bombay dan bumbu halus dulu sampai wangi. Kalau udah, tuang air secukupnya. Berhubung iki jenenge sop, airnya dibanyakin yo rapopo lur. Tapi lur, bedanya dengan sop yang biasa, sorbat abiyat pakai susu cair sebagai campuran untuk kuahe. Nggak usah nunggu sampai mendidih yo, rapopo lur. Langsung masukin wae kepala ikan bandeng laute. Udah bukan rahasia lagi lur, ikan laut seperti bandeng laut iki punya protein, vitamin, dan sumber omega 3 yang cukup baik. Kandungan-kandungan tersebut sangat penting bagi tubuh dan otak. Rempahnya komplit, ada kapulaga, bunga lawang, cengkeh. Wih, aromanya jadi semerbak lur. Supaya kuahnya semakin kental dan menggoda, masukkan bubuk krimer secukupnya ya lur. Kalau misal ndak punya, bisa juga ditambah santan kental. Wes lah, iki jelas beda dengan sop ikan ala negeri kita. Apalagi masih ketambahan oatmeal alias gandum. Wes, mantep iki. Jangan lupa dibalik yo mbak kepala ikannya. Pelan-pelan wae. Iki kepalanya besar, jadi ini berat. Wes, kurang dari sejam sop ikannya sudah mateng.
Iki lho Lur, sing jenengi sorbat abiyat, sop ala Timur Tengah dengan kearifan lokal Pulau Bawean. Kalau biasa nih pakai ayam, iki pakai kepala ikan bandeng laut, maknyos. Ini loh Dul yang aku bilang tadi, sup ala Timur Tengah. Ini namanya. Ini toh supe. Iya, cobain ini rempahnya tak banyain. Asli Lur, iki mah Mbak Rena ndak bohong. Rempah-rempah yang melimpah bikin rasanya makin meriah. Mantep lah, ndak usah pakai sendok, yang penting enak Lur. Suasana semriwing di pinggir sawah jadi makin asik dengan sepiring sorbiat abiyat kepala ikan niki. Ngiler toh Lur?